penyidik Polda Metro Jaya sore ini menyelesaikan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta terkait misteri kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi meminta polisi untuk melengkapi berkas perkara sebelum masuk P21. Direktur Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti mengadakan rapat konsultasi selama sekitar 3 jam dengan pihak Kejati DKI Jakarta. Krisna menyatakan pihaknya menerima masukan dari Kejaksaan dalam rapat yang dipimpin Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, M. Rum, terkait bagaimana menyelesaikan berkas perkara misteri kasus kematian Mirna. Selesai mengadakan rapat konsultasi, Kombes Pol Krisnamurti langsung menuju ke Mapolda untuk kembali rapat gelar perkara dengan para penyidik. Sebelumnya polisi sudah memeriksa 7 pegawai Cafe Olivier hingga Jumat dini hari dan sampai hari ini masih belum ada penetapan tersangka. Saya harus kembali ke kantor. Ini bukan case-nya Pak Krisna, jadi saya harus kembali ke kantor. Saya harus memimpin rapat dengan rekan-rekan penyidik dan nanti setelah rapat itu apa yang diputuskan dalam gelar perkara. Udah ya. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari rapat gelar perkara para penyidik Polda Metro Jaya, kita sudah terhubung dengan Aftian Siswoyo di Mapolda Metro Jaya. Aftian, bisa dijelaskan apakah sudah ada perkembangan informasi yang signifikan terkait rapat gelar perkara ini? Aftian. Masih berlangsung dan rapat gelar perkara ini merupakan koordinasi yang dilakukan terkait seluruh alat bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa tahap penyidikan sudah tinggal 5% lagi sebelum ditetapkan siapakah tersangka dari pembunuh Wayan Mirna Salihin. Alat bukti yang ada saat ini seperti keterangan saksi dan juga dokumen-dokumen yang telah dianalisis akan disinkronkan dengan fakta yang sudah ada. Pihak kepolisian juga ingin melakukan pembuktian dengan detail dan juga secara ilmiah sehingga nantinya semua alat bukti yang ada tidak akan terbantahkan. Polda Metro Jaya juga sudah memiliki alat bukti yang sangat kuat yang sudah juga disampaikan oleh Kombes Pol Krisnamurti beberapa waktu yang lalu. Dan proses ekspos juga telah dilakukan dengan pihak Kejaksaan Tinggi dan berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Namun hingga saat ini masih belum ada penetapan tersangka. Namun berdasarkan informasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Muhammad Iqbal, bahwa hasil dari rapat gelar perkara ini mungkin akan menetapkan tersangka. Namun hingga kini masih belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian. Rory. Intinya kemungkinan apakah malam ini, begitu seperti yang Anda sampaikan, kemungkinan akan ada tersangka dalam kasus Wayan Mirna? Ya Rory, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Muhammad Iqbal, hingga saat ini memang alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup kuat. Namun untuk penetapan tersangka, pihak kepolisian masih belum mengkonfirmasi akankah tersangka akan diungkapkan pada malam hari ini. Namun dari informasi kami dapatkan, prarekonstruksi ulang juga sudah dilakukan pagi tadi dari pemeriksaan 7 orang yang sudah diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya hingga dini hari tadi. Salah satu karyawan menyatakan bahwa dirinya melihat Jessica memasukkan sesuatu ke dalam kopi Mirna dan ini merupakan salah satu petunjuk bagi Polda Metro Jaya. Rory. Kita tunggu saja perkembangan dari kasus ini. Semoga segera ada penetapan tersangka bila memang sudah waktunya. Terima kasih Aftian Siswoyo melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Meresmikan Masjid Fathahilah di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta. Masjid tersebut dapat menampung 1.500 jamaah. Masjid 2 lantai tersebut sebenarnya diharapkan selesai ketika Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun akhirnya baru dapat diresmikan di masa Gubernur Basuki Cahayapurnama. Dalam peresmian masjid tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dengan adanya masjid yang memadai, diharapkan pegawai Balai Kota lebih mengamalkan ajaran agama dan mengimplementasikannya pada pekerjaan melayani masyarakat. Selain meresmikan Masjid Fathahilah, Ahok juga mengundang Presiden Jokowi untuk meresmikan Masjid Raya Jakarta yang sedang dibangun di wilayah Daan Mogot, Jakarta Barat. Memang saya kira bukan saya saja, gubernur-gubernur sebelumnya juga sama, pengen Balai Kota ini punya masjid.
Saya juga sama saat itu pengen balik kota punya masjid. Tetapi nyatanya sampai waktu saya habis jadi gubernur, tidak ketemu tempatnya di mana yang harus dirombak. Dan alhamdulillah akhirnya di bawah gubernur Bapak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok, masjid ini bisa diwujudkan dan jadi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menggeledah rumah W tersangka pemasok senjata api kepada para pelaku teror di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan setelah W ditangkap pada Rabu malam. Penggeledahan rumah tersangka W disaksikan Ketua RT dan sejumlah tokoh masyarakat di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Tim Densus 88 menyisir seluruh ruangan dan meminta keterangan dari anggota keluarga di rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita senjata tajam dan microchip sebagai barang bukti. Sementara tersangka W telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. W diduga memasok senjata api kepada para pelaku teror di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Senjata merupakan hasil curian di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Pimpinan daerah yang notabene itu pemandu melakukan kawasan Keras mengejar seorang bandar narkoba berinisial E saat akan menangkapnya di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Pelaku berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan aparat kepolisian. Setelah beberapa menit menghilang, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku berikut dengan barang bukti berupa puluhan bungkus paket sabu siap jual. Selesai dari penggeledahan, polisi langsung mengirim pelaku ke Mapores Lampung Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 112, 132, dan 114 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sabu merupakan jenis narkoba yang sangat adiktif dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Zat ini secara sistematis merusak kesehatan para penggunanya, menyebabkan berbagai kerusakan organ hingga kematian. Sabu atau metamfetamin merupakan stimulan yang berbentuk serbuk berwarna putih kristal. Awalnya zat ini dibuat untuk mengobati gangguan hiperaktivitas. Dampak penggunaan zat ini langsung dirasakan tubuh seperti detak jantung yang meningkat, suhu tubuh yang naik, tekanan darah yang juga meningkat. Akibatnya penggunanya kesulitan untuk tidur, nafsu makan menghilang, mengalami euforia hingga halusinasi, kemudian memicu tindakan agresif dan menyebabkan depresi. Penggunaan sabu juga dapat menyebabkan gigi menjadi rapuh karena kekurangan kalsium, imunitas menurun, kehilangan memori, stroke, hingga dapat menyebabkan kematian. Pemirsa, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso menyebut jaringan Pakistan merupakan pemasok sabu-sabu yang digerebek di sebuah gudang di Jepara. Kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Rahel Marimbuna yang akan melaporkan secara langsung dari Jepara, Jawa Tengah. Ya Rahel, apa saja temuan BNN dari penggerebekan di Jepara ini? Elvita, dalam keterangan pers yang baru saja atau sekitar 30 menit lalu baru selesai dilakukan oleh Kepala BNN Komjen Budi Waseso, dalam penggerebekan yang dilakukan oleh BNN bekerja sama dengan aparat kepolisian dan juga Bea Cukai pada hari Rabu kemarin, pihak BNN berhasil menemukan sebanyak 194 mesin generator set yang di dalamnya kemudian diketahui terdapat sabu seberat sampai saat ini ada 94 mesin generator set yang telah dibuka dan diketahui isinya sabu sebanyak 100 kg. Dan sampai saat ini masih ada 100 lagi mesin genset yang belum dibuka dan diduga bahwa di dalamnya juga terdapat sabu seperti yang sudah ditemui kemarin atau ditemukan kemarin. Sehingga kemungkinan besar total dari sabu ini bisa mencapai lebih dari 200 kg. Dan dalam penggerebekan kemarin, aparat BNN bersama dengan kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya seperti uang tunai sebesar 700 juta rupiah, 2 mobil box dan juga
temuan lainnya, dan selain mesin genset sebanyak 194, diduga modus lain yang digunakan oleh pengedar atau pemasok dari sabu-sabu ini yaitu dengan kamuflase mengirimkan sebanyak 270 lebih dos. Sebagian dos diisi atau merupakan isi air filter. Ini diduga untuk mengecoh petugas bea cukai dan juga aparat BNN dan kepolisian ketika mereka menyelundupkan barang tersebut dari China atau dari Tiongkok menuju ke pelabuhan di Semarang. Dan informasi lainnya juga bahwa dari temuan kemarin BNN telah menangkap 8 orang yang tertangkap tangan sedang melakukan pembongkaran dari mesin-mesin generator set yang memang baru didatangkan pada tanggal 26 Januari lalu. Dan kemudian memang menurut keterangan dari Kepala BNN Budi Waseso bahwa kegiatan dari jaringan Pakistan ini sendiri mereka telah telusuri sejak 6 bulan terakhir, dan eksekusi baru dilakukan kemarin setelah mereka memastikan bahwa aktivitas tersebut dilakukan di tempat ini dan bahwa barang-barang yang mereka selundupkan dari China atau dari Tiongkok telah tiba dan siap untuk diterima atau disimpan di tempat ini. Elvita. Ya, Rahel, lalu apakah memang benar sudah ada keterangan bahwasanya penemuan yang ditemukan di Jepara ini masuk dalam jaringan internasional? Sampai saat ini memang dari BNN sendiri menduga kuat bahwa ini merupakan jaringan internasional, khususnya yang jaringan Pakistan, dan ini memang sudah ditelusuri oleh pihak BNN selama 6 bulan terakhir ini. Itu informasi yang disampaikan oleh Kepala BNN tadi, bahwa setelah melakukan penelusuran selama 6 bulan mereka pastikan bahwa memang sabu yang didatangkan oleh pemiliknya yaitu memang berasal dari